mengejutkan, kepindahan Sarwendah dari rumah Cilandak menyisipkan babak kejutan baru. Pasalnya kepergian Sarwendah dari rumah yang masih berstatus sebagai objek sengketa harta Gonogini dengan Ruben Onsu itu sempat diwarnai kabar tak sedap bakal kena lelang pihak bank. Tapi di hadapan tim Intens, Minola sebayang pengacara Ruben justru menunjukkan bukti chat, klarifikasi langsung dari pihak bank. Benarkah ada yang sengaja menyudutkan Ruben Onsu dengan opini negatif jelang sidang kedua gugatan hak asuh anak di hari Rabu siang ini? Nanda Persada sahabat Ruben pun mengulik sikap Ruben yang bertanggung jawab, membayar cicilan rumah sekaligus biaya renovasi rumah Cilandak yang bahkan mencapai budget lebih dari 11 miliar rupiah. Lantas, seperti apa rumah baru Sarwendah ketika keluar dari rumah Cilandak? Benarkah justru lebih kecil dari rumah Cilandak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Sarwendah yang diam meninggalkan rumah Cilandak dan pindah ke rumah baru, rupanya menyisakan blunder mengejutkan. Bagaimana tidak, ketika Sarwendah pergi dari rumah yang masih berstatus sebagai objek sengketa harta Gonogini dengan Ruben Onsu itu, mencuat kabar bahwa mantan Ruben tersebut pergi karena rumah itu terancam bakal dilelang oleh pihak bank. Gara-garanya, rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu memang sedang mengalami kredit macet. Tapi ketika tim Intens mengkonfirmasi langsung kepada Minola sebayang pengacara Ruben, sebuah kejutan pun mencuat. Minola bahkan menunjukkan bukti chat dari pihak bank yang justru menyatakan bahwa rumah Ruben tersebut masih belum berada di tahap lelang. Bahkan rumor yang menyebutkan bahwa rumah Cilandak tersebut sempat didatangi oleh debt collector hingga membuat Sarwendah dan pihaknya tidak nyaman juga dipatahkan oleh Minola sebayang. Lengkap dengan bukti berikut ini. Jadi masih berkembang nih ya di masyarakat terkait dengan masalah perpindahan es dari rumah di Cilandak itu dikait-kaitkan dengan adanya orang yang diduga sebagai debt collector yang datang ke rumah tersebut ya, karena memang dari awal kan sudah dikatakan ini rumah macet dan kemudian akan dilelang ya. Jadi berdasarkan informasi yang berkembang itu, kami sebagai kuasa hukum Ruben ingin mencoba mengklarifikasi kepada pihak bank ya, jadi tidak mau termakan informasi di area publik, tapi ingin langsung berkomunikasi dengan pihak banknya yang selama ini kami juga berhubungan, pihak collection ya, kredit di kantor pusatnya BCA ya. Jadi kami bertanya, karena dari beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan akan dilelang. Kami bertanya seperti ini ya, dari pihak bank sudah ada tindakan apa belum? Nah, jawabannya adalah ini ya teman-teman, ini ya, ini jawabannya dari pihak bank. Dia di atas tuh ada BCA-nya ya, di Mas BCA. Jawabannya adalah saat ini masih prosedur penyelesaian aja bang. Today kami bertanya kembali. Ini banyak informasi yang mengatakan bahwa ada debt collector yang datang ke rumah tersebut yang dijadikan jaminan itu, yang membuat orang yang bertempat tinggal di tempat itu hari ini tidak nyaman dan pindah. Apakah benar ada dikirim debt collector? Meskipun kami yakin secara hukum ketika ada kredit macet yang jaminannya adalah rumah, itu tidak akan pernah dikirim debt collector. Lebih jauh lagi, Minola bahkan menunjukkan kepada tim Intens bukti bahwa Ruben sebagai pemilik rumah yang diagunkan kepada bank tersebut belum pernah menerima surat resmi bahwa bank akan melelang rumah di kawasan Cilandak yang selama ini ditinggali oleh Sarwendah dan kedua anaknya tersebut. Setelah kami bertanya ke pihak bank, apakah benar sudah ada status lelang atas rumah tersebut gitu ya, karena kan kalau misalnya macet dan kemudian
mau dilelang kan harusnya ada pemberitahuan kepada klien kami sebagai nasabah yang memiliki kewajiban, karena jaminannya juga adalah jaminan sertifikat atas nama Ruben Onsu juga. Nah, ternyata kami belum terima surat mengenai masalah lelang tersebut, ya, dan kemudian juga belum ada pemberitahuan lelang di mass media. Bukan tanpa alasan, jika Ruben Onsu dan pihaknya berusaha menguak status rumah Cilandak pasca kepergian Sarwendah dari rumah mewah tersebut secara diam. Pasalnya sejak awal rumah tersebut dibeli dengan atas nama Ruben dan sejarahnya rumah tersebut jadi dijaminkan ke pihak bank demi mendapatkan biaya renovasi rumah yang nilainya fantastis, yaitu lebih dari 11 miliar rupiah. Di hadapan tim Intens, Minola Sebayang bahkan menunjukkan sederet bukti transfer ratusan juta rupiah yang rajin ditransfer Ruben kepada ayah Sarwendah, yang notabene merupakan kontraktor renovasi rumah Cilandak. Rumah Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Nah, kemudian karena keinginan mereka atau keinginan dari S agar rumah itu direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang seperti apa adanya hari ini, ya, rumah yang dibanggakan. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi, ya. Jadi inilah sehingga timbul kewajiban di bank yang sekarang ini mulai dibuka oleh pihak sebelah bahwa ini rumahnya akan dilelang gitu, ya, karena ada macet kan begitu. Jadi ketika sertifikat rumah yang sudah dibeli itu dijaminkan untuk kepentingan renovasi sehingga tampak seperti apa adanya hari ini, itu Ruben mendapatkan pinjaman, ya, senilai 10 miliar. Ya, 10 miliar, 10,1 miliar. Ya, 10,1 miliar dan kemudian yang dijaminkan tentu adalah sertifikat rumah tadi itu yang di Cilandak itu. Nah, buat apa nih uangnya 10 miliar ini? Tentu uang 10 miliar ini digunakan untuk renovasi, untuk biaya kontraktor kan begitu, ya, yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah tersebut. Kalau menurut keterangannya Ruben, kemarin kami ngobrol, di awal-awalnya itu Ruben masih disertakan ketika bicara dengan kontraktornya. Tapi kemudian lambat laun Ruben tidak pernah lagi disertakan, tidak pernah lagi dilibatkan. Mungkin juga karena kesibukannya sehingga S jalan sendiri nih dengan kontraktornya terkait dengan masalah bagaimana rumah itu nantinya akan dibuat, ya. Jadi kok dikatakan bahwa itu karyanya dia, mungkin ya akibat mungkin selama ini dia yang berbicara dengan kontraktor sesuai dengan seleranya rumah itu mau dibuat seperti apa desainnya. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga S sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu rutin mentransfer uang ke rekening yang bersangkutan. Ini ada namanya, ya, ayahnya, sebesar 250 juta. Sementara itu, Nanda Persada, mantan manajer Sarwendah sekaligus sahabat Ruben Onsu pun angkat bicara tentang kepergian Sarwendah dari rumah Cilandak. Benarkah diam-diam Nanda mengetahui alasan dibalik hengkangnya Sarwendah dari rumah di Cilandak? Gonjang-ganjing konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih menyisakan blunder panas. Pasalnya rumah mewah tersebut
Sering disebut Sarwendah sebagai rumah impian yang sudah lama diidam-idamkan oleh dirinya. Tapi kini, mengapa Sarwendah malah diam-diam keluar dari rumah Cilandak dan pindah ke rumah baru? Di tengah gonjang-ganjang rumor bahwa rumah Cilandak sedang terancam dilelang. Entahlah, yang jelas, sebagai mantan manajer Sarwendah, Nanda Persada mendukung apapun langkah yang ditempuh oleh Sarwendah. Aku sih mensupport aja ya, maksudnya semoga jadi lebih ada solusi sebenarnya, karena sepertinya kan di rumah sebelumnya jadi banyak polemik ya gitu. Dan ya dengar juga tentang dia pindah rumah ya, semoga itu menjadi rezeki yang baru, yang bagus depannya juga buat Wenda gitu. Dan semoga apa ya, agak susah sih untuk menjelasinnya sih, karena sebenarnya kan ada solusi kan dari pihak kuasa hukumnya Ruben sebenarnya untuk soal rumah yang sebelumnya yang di Cilandak ya. Cuman pasti Wenda punya pertimbangan sendiri lah, termasuk mungkin nggak nyaman dengan sebelumnya, karena di situ juga kan sempat terjadi apa ya, banyak konten-konten yang dilakukan oleh Gio juga di situ, dan mungkin situasinya nggak nyaman buat. Namun sebagai sahabat Ruben Onsu, Nanda Persada juga tak menampik penting peran Ruben atas rumah Cilandak. Betapa demi tanggung jawabnya sebagai suami dan anak, Ruben bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang miliaran rupiah demi memberikan rumah impian nan mewah untuk Sarwendah dan anak-anak. Yang ironisnya, kini berujung jadi aset objek sengketa harta gono, gini antara Sarwendah dengan Ruben Onsu. Soal rumah itu bentuk dari tanggung jawab Ruben menurut aku. Bahwa dia orang yang sangat bertanggung jawab dan jadi apa ya, jadi tulang punggung keluarga walaupun mungkin udah nggak bersama lah. Ya bukti bahwa seorang Ruben Onsu orang yang sangat perhatian. Gitu. Mungkin dia lakukan itu terutama sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Wenda dan anak-anak. Itu mestinya dihargain lah. Kaget tapi juga nggak heran sih. Cuman ini sekali lagi ya, bahwa bukti bahwa Ruben itu sebenarnya orang yang nggak ribet sebenarnya, dan respect terhadap Wenda dan keluarga. Diam-diam pindah ke rumah baru, benarkah rumah baru Sarwendah lebih kecil dari rumah Cilandak? Sebenarnya, di mana kini Sarwendah tinggal bersama anak-anaknya? Langkah Sarwendah yang diam-diam hengkang dari rumah Cilandak, yang bahkan tanpa memberitahu Ruben Onsu sebagai ayah anak-anaknya, tak pelak menyisakan tanda tanya. Sebenarnya, di mana kini Sarwendah tinggal bersama anak-anaknya? Entahlah. Yang jelas, Sarwendah sempat membagi kesibukannya di rumah baru bersama anak-anak, menyambut hari pertama sang anak memasuki sekolah. Meski perabotan dan furniturnya mirip dengan rumah lama di Cilandak, tapi luas ruang rumah baru Sarwendah itu pun menunjukkan bahwa rumah baru Sarwendah tak sebesar dan semewah rumah Cilandak. Ada apa dengan Sarwendah? Hai, ada Imelwan. Hari ini adalah hari pertama anak-anak sekolah. So, let's go. Anak-anak masih tidur. Kita siap-siap. Let's go ke bawah, ke dapur. Ayo bikin. Udah selesai bikin bekal. MUA dan Herdu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Belum siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maaf kan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Kita mau berangkat sekolah. Hari pertama sama anak.
kelas ya. Kelas baru. Oke, selesai hari ini dan aku masih ada kegiatan lagi, jadi langsung melanjutkan kegiatan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.